Anak tidak akan belajar dari teriakan, tapi dari keteladanan dan kasih sayang. Satu sore, seorang ayah memarahi anaknya karena menumpahkan air di meja makan. Nada suaranya tinggi, wajahnya tegang. Anaknya menunduk lalu menangis. Tak lama kemudian ayah itu sendiri menumpahkan kopi di meja kerja dan tiba-tiba dia sadar, aku juga bisa salah. Tapi kenapa saat anakku salah, aku kehilangan kesabaran? Banyak orang tua menyamakan disiplin dengan hukuman, padahal keduanya sangat berbeda. Hukuman membuat anak takut, sedangkan disiplin membuat anak sadar. Dalam Islam, disiplin adalah bentuk ta'dib, yakni mendidik dengan adab. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tapi membentuk kesadaran dan tanggung jawab. Allah pun mendidik hambanya dengan kelembutan. Maka disebabkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau wahai Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh darimu. Surat Ali Imran ayat 159. Jika Nabi pun diminta untuk lembut kepada umatnya, apalagi kita kepada anak-anak yang hatinya masih rapuh. Menjadi tegas bukan berarti harus keras. Tegas itu berarti konsisten. Keras berarti memaksa. Contoh, ketika seseorang mengingatkan dengan tegas, "Nak, kalau kamu mau main, bereskan mainanmu dulu ya." Itu tegas. Contoh yang keras, "Kamu beresin nggak? Kalau nggak, nanti ayah buang mainan ini." Nah, keduanya mungkin menghasilkan tindakan yang sama, tapi yang pertama menumbuhkan tanggung jawab, sementara yang kedua menumbuhkan ketakutan. Ketika anak berbuat salah, pertama tenangkan diri dulu. Rasulullah SAW bersabda, jangan marah. Ulangi 3 kali, hadis riwayat Bukhari. Karena ketika emosi berbicara, hati berhenti mendengar. Yang kedua, turunkan posisi mata sejajar dengan anak. Jangan menegur sambil berdiri dan menatap tajam. Duduk, pandang matanya, lalu bicara perlahan. Yang ketiga, gunakan kalimat fokus pada perilaku, bukan pada pribadinya. Kamu nakal banget. Jangan gunakan kalimat seperti itu. Tapi, gunakan kalimat seperti ini. Ayah nggak suka kalau kamu itu melempar barang. Bedanya sederhana, tapi dampaknya besar. Yang pertama, menyerang identitas. Yang kedua, memperbaiki tindakan. Cinta yang sejati tidak berarti membiarkan anak berbuat sesuka hati mereka, tapi mengarahkan dengan sabar dan doa. Pola asuh terbaik bukan yang bebas tanpa aturan, dan bukan pula yang keras tanpa hati, tapi yang seimbang antara kasih dan ketegasan. Nabi Yakub tidak membentak anak-anaknya meskipun mereka bersalah kepada Nabi Yusuf. Beliau berkata dengan tenang, sungguh dirimu sendirilah yang membuat urusan ini mudah bagimu, maka kesabaran yang baik adalah sikapku. Beliau tidak menolak kenyataan, tapi tetap menjaga wibawa dan kelembutan. Anak perlu tahu bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Tapi alih-alih menghukum dengan marah-marah, buatlah konsekuensi yang logis dan mendidik. Contoh, anak lupa membereskan mainan. Konsekuensinya tidak boleh menambah mainan dulu. Atau anak menonton lebih lama dari waktu yang disepakati, maka besok waktu menontonnya dikurangi. Kuncinya konsisten dan tenang. Anak akan belajar bahwa setiap pilihan punya tanggung jawab, tanpa harus dibentak, tanpa harus ditakuti. Semua orang tua pernah marah. Kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Tapi yang membedakan orang tua bijak adalah mereka mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Kalau kamu pernah membentak anak, peluklah dan katakan, maaf ya nak, ayah tadi terlalu keras. Ayah juga belajar agar lebih sabar. Itu tidak membuatmu lelah. Itu justru menunjukkan keteladanan sejati. Anak yang sering melihat orang tuanya minta maaf akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah mengakui kesalahan dan belajar untuk memperbaiki diri.
Anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu benar, tapi orang tua yang mau belajar bersama mereka. Disiplin bukan berarti menghapus kelembutan, dan kelembutan juga bukan berarti menghapus ketegasan. Keduanya berjalan berdampingan, seperti dua tangan yang saling menopang untuk membentuk generasi yang beradab.